Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian tindakan kelas PTK. Pada tugas kali ini, saya membuat judul Penerapan Model Pembelajaran Terpadu untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi membuat kalimat saran di kelas 3-11 Nganjuk. Adapun latar belakang penelitiannya adalah pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar bahasa Indonesia tidak sekedar memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau bagaimana memilih kata yang tepat yang sesuai tatanan budaya masyarakat dan pemakaiannya. Latar belakang yang kedua adalah pembelajaran bahasa Indonesia di Min 11 Nganjuk pada aspek menalar dalam materi membuat kalimat saran masih belum optimal karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Latar belakang yang ketiga adalah masih rendahnya kemampuan hasil belajar siswa dalam membuat kalimat saran. Rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa pada materi membuat kalimat saran di kelas 3A di Min 11 Nganjuk? Tujuan penelitian. Tujuannya ada dua, secara umum dan secara khusus. Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi membuat kalimat saran pada siswa kelas 3A di Min 11 Nganjuk. Tujuan khususnya antara lain adalah 1. Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran membuat kalimat saran menggunakan model pembelajaran terpadu. Yang kedua adalah meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 3A Min 11 Nganjuk dalam membuat kalimat saran menggunakan model pembelajaran terpadu. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3A Min 11 Nganjuk dalam membuat kalimat saran menggunakan model pembelajaran terpadu. Manfaat penelitian. Manfaat bagi guru adalah memberikan wawasan pengetahuan tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kalimat saran dan cara membuat kalimat saran. Manfaat bagi siswa antara lain adalah dengan menerapkan model pembelajaran terpadu, siswa dapat memahami sebuah teks, membaca, kemudian menemukan kalimat saran dan membuat kalimat saran tentang suatu kewajiban. Manfaat yang ketiga adalah bagi guru. Dengan adanya manfaat yang ketiga adalah bagi sekolahan. Dengan adanya penelitian ini, pihak sekolah dapat mengembangkan model pembelajaran inovatif guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Manfaat yang keempat adalah bagi penulis untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan tentang pembelajaran terpadu. Bab 2, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan membahas tentang pengertian pembelajaran terpadu, antara lain adalah pengertian pembelajaran terpadu, karakteristik pembelajaran terpadu, dan model-model pembelajaran terpadu. Selanjutnya, akan memaparkan hakikat dan ciri-ciri belajar, antara lain pengertian belajar dan prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan dibahas antara lain adalah hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, ruang lingkup pembelajaran bahasa di SD atau MI, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Yang keempat adalah pengertian kalimat saran, karakteristik kalimat saran, dan kata-kata yang menunjukkan kalimat saran. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Model-model pembelajaran terpadu antara lain adalah fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webset, integrated, embedded, dan notebook. Karakteristik pembelajaran terpadu.
Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Pembelajaran terpadu memisahkan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Hakikat dan ciri-ciri belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompeten, skill, and attitudes. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Hakikat pembelajaran bahasa. Menurut Syarif dalam Hijayah, bahasa dibentuk oleh kaidah aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Ruang lingkup pembelajaran bahasa di SD atau MI adalah kemampuan berbahasa sastra yang meliputi aspek sebagai berikut: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan aspek-aspek yang tercantum dalam pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah berkomunikasi, menghargai, memahami, memperluas wawasan. Pengertian kalimat saran. Saran merupakan komentar terhadap sesuatu dengan tujuan agar sesuatu tersebut diperbaiki atau menuju ke arah yang lebih baik. Saran lebih mengarah ke arah positif, ke arah perbaikan, dan orang yang diberikan saran diharapkan agar memperbaiki diri. Karakteristik kalimat saran biasanya terdapat kata penanda yang digunakan biasanya pada awal kalimat maupun pada tengah kalimat. Pada akhir kalimat, kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru yang menggambarkan sebagai sebuah kalimat seruan maupun kalimat larangan. Bab 3 adalah pelaksanaan penelitian. Subjek penelitian antara lain adalah siswa kelas 3A-11 Nganjuk. Prosedur penelitian meliputi penelitian ini dibagi dalam siklus-siklus yang merupakan satu rangkaian penelitian yang prosedurnya terdiri dari tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Pada tahap perencanaan, pada tahap ini menetapkan kelas, menyusun rencana perbaikan pembelajaran atau RPP sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Guru menentukan media dan sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Guru menyusun lembar observasi siswa. Guru menyusun soal evaluasi tes hasil tes akhir. Tahap pelaksanaan pada tahap ini penulis atau guru melakukan tindakan perencanaan kelas. Tahap pengamatan. Pada langkah pengamatan ini, penulis dibantu oleh seorang rekan sejawat. Rekan sejawat ini bertugas merekam, mencatat, mengumpulkan data berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis pada setiap siklus. Yang keempat, yang terakhir adalah tahap refleksi. Penulis saat melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran menggunakan media dan sarana yang telah dicatat oleh rekan sejawat berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang telah mengalami proses pengolahan data. Teknis analisis data. 1. Soal tes. Data hasil belajar digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir siswa terhadap materi. Menulis kalimat saran pembelajaran terpadu model Webert yang digunakan peneliti pada lembar soal tes yang berbentuk esai. Pada tahap evaluasi observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu lembar pertama observasi aktivitas siswa dan lembar observasi yang kedua adalah lembar observasi kemampuan guru mengajar.
Demikian proposal PTK yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.